YouTube ini ada pertanyaan, bisa langsung ditulis pertanyaannya di grup. Jadi nanti di list pertanyaannya. Oke, ada beberapa yang baru join juga. Saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu, selamat datang. Nah, ini saya mute dulu ya Bapak Ibu supaya lebih kondusif. Kita sambil menunggu Mr. Munif yang sedang berjamaah di masjid. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Selamat malam ya. Ini mungkin ada yang baru saja bergabung. Kita masih belum mulai ya Bapak Ibu ya. Masih menunggu Mr. Munif terlebih dahulu yang sedang melaksanakan ibadah sholat Isya di masjid berjamaah. Ya, sebelumnya ini silakan Bapak Ibu dari mana saja boleh ditulis di kolom chat atau ingin unmute ya silakan berbicara. Ada tadi dari Samarinda, kemudian dari mana saja ini Bapak Ibu? Mohon maaf saya Gorontalo. nggak on cam. Oke, tidak apa-apa Bapak Ibu. Untuk format pertanyaan yang dikirim dulu, apakah ada format khususnya Ibu? Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan pertanyaan seputar persiapan PPG Daljab Kemenak, kemudian strategi menghadapi PPG atau pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan PPG Daljab Kemenak Plus 2025. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, masih ada yang ingin ditanyakan atau materinya masih kurang lengkap, silakan ditanyakan di WhatsApp atau juga Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di chat pada Zoom ini. Oke, ini ada saya presentasi dulu ya, ada Bapak Ibu dari Majalengka, Kediri, kemudian Kalimantan Barat, Nganjuk, Sintang, Kalimantan Barat, dari Medan ada, dari Lampung, Konawe, Sulawesi Utara ya kalau Konawe itu. Kemudian ada Pandeglang Banten, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, ada dari Jepara juga ini satu daerah dengan Mr. Munif ya. Kemudian ada Sulawesi Selatan, ada dari Lampung Selatan, Jombang Jawa Timur, ada dari Garut, kemudian Tulung Agung, Oke Jambi, Padang Sumatera Barat, Ponorogo, Riau, Cirebon, Jambi, Sumatera Utara. Oke, dari hampir semua pulau di Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Ini baru saja ada yang bergabung juga ini beberapa Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu ya. Semoga semuanya sehat selalu Bapak Ibu supaya bisa mengikuti perkuliahan PPG Daljab Kemenak Plus besok dengan lancar semua. Amin amin Allahumma amin. Oke. Oh, dari Garut, ada dari Sumatera Utara, Jambi, Cirebon, oke. Ini dari Sumatera cukup banyak juga ya, dan dari Jawa tadi ada beberapa dari Jawa Barat, Jawa Timur. Cara ganti background di layar HP. Bisa klik titik tiga di tulisan more ya, kalau menggunakan bahasa Inggris itu nanti ada virtual background. Tapi ini virtual background sekali lagi tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi oke, Pak Munif ini sudah ready. Selamat datang Pak Munif, selamat malam. Oke, coba kita cek audio dari Pak Munif terlebih dahulu. Belum terdengar ya, ini audio dari Pak Munif. Oke, sambil kita menunggu persiapan dari Mr. Munif dulu ya, Bapak Ibu ya. Oh, dari Jakarta ini ada atau tidak? Oke, ada banyak ya Bapak Ibu ya dari Sudah Barat. mendengar apa belum? Oh ya, sekarang sudah Pak, sudah aman. Oke, Oke, bisa di siap. ya, Pak Munif ya.
Bisa, bisa. Oke, baik. Oke. Sudah dibuka apa belum? Oh, belum, Mbak, ini. Silakan dibuka, enggak apa-apa. Saya record dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Munif sebagai owner Omah PPG Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini ya, dari Sabang sampai Indonesia Timur. Hari ini adalah webinar persiapan PPG Daljab Kemenak Plus 2025 bersama Omah PPG Indonesia. Hari ini perkenalkan saya Rara sebagai admin Omah PPG dan nanti kita akan dibersamai dengan narasumber kita yaitu Mr. Munif ya. Nanti materinya ada persiapan PPG Daljab Kemenak Plus, kemudian nanti juga ada PPG sebagai transformasi Kemenak 2025, strategi menghadapi PPG Daljab Kemenak Plus dan tanya jawab PPG Daljab Kemenak Plus. Nanti Bapak Ibu, ini acaranya adalah pembukaan, yang kedua nanti narasumber akan memaparkan materi dan yang ketiga Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui pertanyaan yang didaftar atau di list di grup atau di kolom chat Zoom. Seperti ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar pada malam hari ini, mari kita semua membaca basmalah bersama-sama. Semoga nanti acaranya lancar ya, Bapak Ibu. Amin, amin, Bismillah. amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya share materi untuk webinar malam hari ini. Apakah sudah terlihat jelas? Sudah ya, Bapak Ibu ya. Sudah, sudah. Oke, untuk hari ini kita dengan acara webinar persiapan PPG Daljab Kemenakes 2025 Mapel Umum dan PAI ya dari OMA PPG Indonesia. Untuk OMA PPG Indonesia ini berdiri tahun 2023 ya. Pendirinya adalah Mr. Munif sendiri sebagai owner OMA PPG Indonesia dan Mr. Ayik sebagai partner OMA PPG Indonesia. Nah, saya selaku admin di sini ya, Bapak Ibu. Untuk tahun 2023 sampai 2024, Alhamdulillah OMA PPG Indonesia ini sudah meluluskan lebih dari 1.000 peserta baik dari naungan Kemenak maupun Kemdikbud. Nah, ini saya bacakan secara singkat CV ya atau riwayat hidup dari Muhammad Munif Lamik SSGR MPD sebagai owner Omah PPG Indonesia. Bapak Ibu bisa melihat ya di sini beliau adalah seorang yang sangat profesional. Di sini beliau itu memiliki background pendidikan atau riwayat pendidikan sebagai guru profesional di Unisma Malang tahun 2022, kemudian menyandang gelar MPD ya sebagai ini di sini English Education di UNES Semarang, kemudian di 2008 Sarjana Sastra Inggris Literatur di UNES juga. Kemudian untuk pengalaman profesionalnya, beliau ini sudah mengajar di MTS MA Safinatul Huda Jepara, kemudian juga sebagai dosen di STIE Total Win Semarang, dosen di Unisnu Jepara, kemudian saat ini menjadi praktisi Kemendikbud di Unisnu Jepara batch keempat dan kelima. Kemudian di sini ada pengalaman profesional ke luar negeri juga ya Bapak Ibu ya, karena background beliau adalah pendidikan bahasa Inggris. Beliau juga sudah pernah ke Eropa, ini di Spanyol, kemudian Uni Emirat Arab, kemudian menghadiri seminar internasional dan di sini Anda mengikuti International Youth Forum dan International Camp di Korea. Dengan background beliau ini akan membawa Bapak Ibu termotivasi juga ya. Oke, baik mungkin cukup ya saya menerangkan CV atau background dari narasumber yang sangat profesional ini. Untuk Pak Munif bisa dimulai. Tidak gelem. Oke, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar, terdengar. Oke, baik. Mungkin waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Pak Munif ya untuk mengisi webinar pada malam hari ini. Ini nanti share screen-nya dari saya ya Pak Munif ya. Ya, siap. Pak Munif untuk waktu dan kesempatan.
Apa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Ya, Alhamdulillah juga pergantian dari Bapak Jokowi ke Pak Prabowo membawa keberkahan buat kita semuanya, khususnya teman-teman di naungan baik Kemdikbud maupun Kemenak. Karena memang di tahun kemarin 2024 ini dari Kemenak sangat sepi, ya sangat sepi dan apa itu eh di mute aja Mbak, di mute aja. Oh, baik, Pak. Jadi Saya mute biar semua ya. ah, Oke. mute semua aja. Sudah, Pak. Silakan. Oke, jadi keberkahan itu nyata Bapak Ibu, ya karena peralihan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu kemarin langsung satset ya. Artinya satset adalah yang selama ini Kemenak itu selalu menjadi dalam tanda kutip adalah anak tiri karena memang di tahun 2024 itu kemarin sama sekali tidak ada PPK Daljab yang mapel umum, tetapi mapel PAI ada. Mapel PAI kemarin batch 1 sudah selesai, ini batch 2 di bulan Februari tanggal 12 ini akan melakukan UP ya dan UKIN. Jadi bulan Februari ini mereka yang batch 2 untuk mapel PAI melakukan UP, tetapi untuk mapel umum kemarin zong ya sama sekali tidak ada. Dan di batch 1 kemarin untuk mapel PAI masih sama formatnya dengan apa itu durasi sekitar 3 sampai 4 bulan. Tetapi alhamdulillah ini berkat juga Ditjen GTK Kemdikbud yaitu Profesor Nunuk yang melakukan transformasi PPG dalam jabatan khususnya sudah dimulai di tingkat Kemdikbud karena kemarin kami juga membimbing teman-teman di bawah Dignas yaitu ada pilot yang 1, 2, dan 3 dan alhamdulillah untuk tahun ini ya teman-teman yang daljab dalam jabatan yang kemarin sudah mengantri lama mulai 2018 karena di EMIS itu terdata mulai dari tahun 2018 sampai 2024 yang sudah lulus seleksi akademik alhamdulillah ada di batch 1 dan ada beberapa yang menyusul di batch 2 nanti karena teman saya sendiri di madrasah itu ada 4 orang semuanya sudah lulus seleksi akademik, 3 diantaranya ikut batch 1, 1 masih kecer. Ya artinya nanti kemungkinan besar akan di batch kedua. Jadi proses yang sangat panjang ini alhamdulillah di bulan Maret nanti sudah dimulai di tanggal 1, 2 Februari kemarin ada berita yang sangat menggembirakan yaitu terpanggilnya teman-teman di tahapan PPG ini ya di untuk teman-teman mapel umum itu melalui EMIS karena Simpatika sudah migrasi ke EMIS terus kemudian teman-teman PAI di Siaga Pendis semuanya sama ya semuanya sama nanti ada perbedaan sedikit antara PAI dan mapel umum di bawah naungan Kemenak ini patut disyukuri teman-teman jadi kesempatan ini jangan sampai disia-siakan karena apa karena teman-teman sudah menunggu sangat lama. Ya, sudah menunggu sangat lama dan ini patut disyukuri dan diperjuangkan. Jadi salah satu perjuangan teman-teman adalah mengikuti webinar ini. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak teman-teman yang belum mengikuti karena mereka belum tahu esensi ya belum mengerti esensi dan pentingnya ikut webinar seperti ini karena webinar seperti ini sangat-sangat memberikan informasi sangat-sangat memberikan manfaatan lebih siap daripada yang lain ya khususnya dalam proses PPG transformasi Daljab plus Kemenak di tahun 2025 ini. Kenapa teman-teman yang ikut webinar ini saya anggap lebih persiapan awal karena satu ya webinar ini berdonasi karena donasi itu sebenarnya adalah kembali ke diri masing-masing
ya. Karena perjuangan PPG itu tidak hanya dilalui dengan mudah, tetapi melalui beberapa step. Di antaranya mengikuti webinar ini. Terus kemudian nanti jangan pas sampai proses PPG ini menjadi kegagalan. Karena gini teman-teman, ini hanya sharing dulu ya. Karena kemarin itu tahapan piloting 1, 2, dan 3 di tingkat dinas itu mereka menganggap ini hanya sebuah apa ya dalam bahasa Indonesianya, sebuah artinya mereka itu menganggap oh nanti itu semuanya lulus, oh ini nantinya dipermudah, ya. Tetapi tidak karena terbukti di piloting 1 kemarin banyak yang tidak lulus karena mereka menganggap bahwa ini sebagai formalitas, tapi tidak Bapak Ibu. Jadi dari kesimpulan itu, dari pengalaman itu bahwa proses PPG Dalajat nanti benar-benar diikuti. Ya, benar-benar diikuti, benar-benar diniati, ya benar-benar harus all out untuk PPG Dalajat ini. Nah, seperti itu kami sebagai partner ya, partner bimbingan siap menemani teman-teman mengawal, membersamai sinau bareng. Dulu masih ingat teman-teman, ini masih banyak teman-teman yang mulai pretest ikut bersama kami, yang dulu kami namai sinau bareng, karena memang sinau bareng dalam bahasa Indonesia adalah belajar bersama, karena di sini kita itu saling sharing, saling belajar bersama-sama, seperti itu. Dan alhamdulillah kami Omah PPG Indonesia sebagai tempat bimbingan PPG ini memberikan garansi teman-teman. Ya, memberi garansi sekali bimbingan sampai lulus. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir sampai lulus. Sampai lulus maksudnya adalah kami membersamai teman-teman ini bukan harapan kami, karena kelulusan itu ditentukan banyak hal, termasuk non teknis. Jadi misalkan nanti ada hal-hal yang non teknis, kok misalkan tidak beruntung tidak lulus, jangan khawatir. Kami akan tetap membersamai teman-teman sampai lulus. Tetapi harapan kami sekali bimbingan langsung lulus. Amin Allahumma amin. Nah, seperti itu. Jadi yang teman dapatkan jadi yang teman dapatkan itu nanti berlipat-lipat ganda dari apa yang telah teman-teman keluarkan. Ya, mungkin mulai dari pernah PPG ini kemarin pergi ke puskesmas, terus kemudian ada yang sangat jauh, ada yang mungkin biayanya tidak terjangkau dan lain sebagainya. Semuanya diperjuangkan. Tetapi nanti akan indah pada waktunya teman-teman. Mudah-mudahan nanti di tahun 2026 bulan Januari teman-teman sudah menikmati hadiah yang luar biasa yang bernama TPG, tunjangan profesi guru. Amin Allahumma amin. Ya mungkin teman-teman tidak bisa mengamini dengan suara keras karena memang kami mute, tetapi kami yakin hati teman-teman itu mengatakan amin Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan juga ini nanti teman-teman dari FGSNI, kebetulan saya juga termasuk anggota dari FGSNI, itu memperjuangkan teman-teman yang khususnya teman-teman PPG ini nanti diperjuangkan untuk in-passingnya. Ya, jadi nanti kalau in-passing nanti luar biasa teman-teman. Ya Alhamdulillah kemarin di tahapan kami, saya itu ikut PPG tahun 2022 Desember, tanggal 28 kami lulus, dan Alhamdulillah mulai Januari 2023 kami sudah mendapatkan TPG. Itu terus kemudian bulan 1 sampai 10, bulan 10 itu alhamdulillah ada in passing. Ya mudah-mudahan nanti perjuangan FGSNI kita doakan bersama-sama ketika teman-teman mulai menikmati hadiah yang menarik lah, ya yang menarik yang akan bermanfaat bagi keluarga, khususnya bagi teman-teman semuanya, itu mudah-mudahan nanti di bulan Januari paling tidak nanti TPG bersama in passingnya. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah juga janji pemerintah mulai tahun ini 2025 nanti bagi teman-teman yang TPG yang sudah sertifikasi itu sudah bertambah 500.000. Ya bisa dikatakan 2 juta lah. Nanti ada potongan pajak 5%, ya mungkin yang diterima 1,9, tapi itu sudah merupakan hadiah yang luar biasa. Jadi
Bimbingan kami memang berbayar teman-teman, tapi berbayar nanti insya Allah sangat terjangkau dan hadiah yang besar nanti adalah berlipat-lipat daripada yang teman-teman keluarkan. Nah, nanti untuk program-programnya akan kami share di akhir-akhir. Nah, seperti itu. Sebelum mulai ke tahapan proses PPG Darajat, silakan kalau ada pertanyaan, monggo, enggak apa-apa. Saya berikan waktu 10 menit. Silakan dibuka kelas, enggak apa-apa. Baik, silakan Bapak Ibu ya, ini unmute individu bisa. Silakan Bapak Ibu yang mungkin 10 ada menit, pertanyaan. silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita ke proses pra-PPG, proses PPG, dan ujian UKM PPG. Monggo, enggak apa-apa. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya sangat-sangat Kecil. pelan sekali. Pak, Assalamualaikum. Apakah Waalaikumsalam. Bu yang Arifah lain mungkin mendengar? volumenya bisa Iya. diperbesar ya Bu ya? Besar. Halo, Kecil Tidak suaranya, terdengar Pak. suaranya. Mungkin sudah. nanti bisa di kolom chat, mungkin bisa di apa itu yang lain, monggo, enggak apa-apa. Ini 10 nanti kita lanjut. Masih 8 menit. Pak, saya mau nanya tentang dokumen LPTK itu, Pak. RPP Oke, nanti kita ke yang sana, Ibu. Jadi nanti kita akan ke sana. Jadi jangan khawatir, nanti kita akan ke sana. Itu nanti ada di slide berikutnya. Aman. Sudah kami persiapkan. Jadi tahapan-tahapan nanti sampai ujian UKM PPG itu kami persiapkan, Ibu. Tenang. Mungkin yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Baik, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mohon maaf, dari Bapak, siapa? suaranya Nggih? apa jelas? Jelas. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Fujiningrum dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Ya, gimana Ibu? Begini Bapak, yang jadi pertanyaan saya, setelah kita melaksanakan PPG dalam jabatan ini, berapa persen kemungkinan kita ini akan lulus setelah kita ngikutin proses semuanya? Apakah 99% kita bisa lulus atau bagaimana Pak? Oke. Pertanyaan yang Iya. sangat bagus Ibu. Jadi ada proses ya, ada step by step menuju kelulusan. Ya, jadi nanti silakan disimak. Ya, silakan disimak. Jadi ini sangat penting sekali. Yang menentukan kelulusan itu apa saja itu nanti akan kami jelaskan. Berdoa saja Bapak Ibu, ya, berdoa saja bahwa nanti yang ikut webinar ini, katakanlah yang diikut di grup diskusi Omah PG Indonesia semuanya lulus 100%. Amin Allahumma amin. Karena kemarin di bimbingan piloting 1, 2, dan 3 alhamdulillah kami lulus 100%. Jadi ada beberapa teman LPTK yang ikut bimbingan kami itu ada beberapa yang tidak lulus. Jadi di proses PPG ini nanti ada yang tidak lulus, itu pasti. Ya, ada yang tidak lulus itu pasti. Faktornya apa? Banyak sekali. Bisa gagal di ujian UP, uji pengetahuan, juga bisa gagal di uji kinerja atau UGIN. Jadi nanti tolong disimak baik-baik, selalu bersama kami. Ya, kami harapkan nanti teman-teman setelah ikut webinar ini, di pertengahan Februari nanti akan kami buka bimbingan resmi. Jadi nanti silakan bergabung dengan kami. Ya, bergabung dengan kami. Untuk biayanya nanti akan kami informasikan di akhir dari webinar ini. Itu Ibu. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Hal penting yang dipersiapkan sekarang ini Pak, biar tidak kelabakan. Nanti di webinar ini ada Ibu, jadi jangan khawatir. Apakah bimbingan ini untuk semua mapel, mapel akidah alak, insya Allah kami siap Bapak Ibu. Jadi nanti kami siap untuk 24 mapel. Jadi nanti kami akan share mapel apa saja yang akan kami bimbingkan. Jadi jangan khawatir. Share nanya soal kelengkapan RPL ditanya gimana? Video pembelajaran sebanyak berapa? Tenang, ini nanti akan ada slide-nya. Jadi jangan khawatir, itu sudah kami persiapkan semuanya.
Bapak ngapunten mau tanya ketika nanti kita sudah masuk PPG, kita diminta buat modul, apakah materi PPG ada bimbingan untuk membuat modul ajar, Mister? Untuk bimbingan kami tidak ada, tetapi kalau paket kami ada. Ya, kalau bimbingan nanti terlalu lama karena kami ada bimbingan UP, terus kemudian ada yang lain. Jadi nanti kami akan ada paket Bu Siswati. Jadi jangan khawatir kalau misalkan jenengan tidak mau repot, ikut paket beres saja enggak apa-apa. Izin bertanya Pak Munif, monggo Pak Faizal. Apakah misalnya ada yang nggak lolos Pak, seperti salah dalam integritas? Kalau untuk administrasi itu nanti ketika ada yang salah dalam fakta integritas kemarin, ada yang 1 lembar, ada yang 2 lembar, itu nanti akan diverbal ulang. Jadi jangan khawatir, nanti ada revisi. Jadi nanti akan ada waktu revisi. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan nanti untuk jadi gini, kenapa diadakan seleksi administratif seperti ini untuk memastikan data-data teman itu benar. Jadi ada juga yang menolak untuk mengikuti PBG. Jadi nanti ketika sudah misalkan ada kuota katakanlah 200.000 katakanlah seperti itu. Terus kemudian yang menolak atau tidak mengikuti itu nanti katakanlah ada 1.000 lah. Nah itu nanti akan digantikan. Jadi teman-teman yang artinya nanti masuk di batch 2 itu nanti kemungkinan besar juga bisa diikut di batch 1. Jadi ditunggu saja sampai tanggal 7. Karena nanti di tanggal 7 itu nanti ada hasil dari seleksi administrasi ini. Nanti kita akan ke sana. Jadi jangan khawatir. Terus kemudian paket beres maksudnya bagaimana sih? Nanti kita spill di di akhir slide. Tenang. Kalau pelaksanaan PPG ketika libur lebaran, ikut lebaran juga enggak? Ikut, tenang, enggak apa-apa. Bersama rumah PPG itu nanti akan beres Bapak Ibu. Jadi kalau jenengan pengen paket beres, terima beres ada, terus kemudian ikut ini ada, tenang aja enggak apa-apa. Ya, jadi keuntungan besar ikut rumah PPG adalah teman-teman akan dibantu. Ya, teman-teman akan dibantu. Terus kemudian kami juga garansi. Jadi jangan khawatir. Jadi uangnya tidak akan hilang. Jadi nanti teman-teman itu akan nyaman di sini. Karena ketika tidak lulus pun, ya mohon maaf ini ya, tadi sudah saya sampaikan, karena ketidaklulusan itu ada faktor banyak. Jadi nanti misalkan tidak lulus, katakanlah seperti itu, kami tetap garansi untuk membimbing teman-teman sampai lulus. Terus kemudian Bapak untuk tahun ini kan ada 5 batch. Apakah TBK-nya keluar? Ya, sama. Jadi nanti semua batch 1, 2, 3, 4, 5 di tahun 2025 ini nanti akan sama-sama menikmati TPG di bulan Januari. Amin Allahumma amin. Ya, ikuti prosesnya, nikmati masa-masanya, nanti akan luar biasa. Jadi batch 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya masalah waktu. Tetapi untuk proses pencairan TPG itu nanti akan ada di tahun anggaran di 2026. Nah, seperti itu. Terus kemudian masih 1 menit ya. Alhamdulillah saya sudah passing tahun 2012 dan lulus berita 2022. Nanti bagaimana? Itu nanti kalau sudah punya passing itu nanti akan terintegrasi ya, akan migrasi sendiri. Jadi ya alhamdulillah kalau sudah passing. Ya, kalau passing di S1 itu nanti 3A, ya, posisinya di 3A, kalau S2 3B. Jadi nanti ada selisihnya sedikit. Ini untuk Bapak Faisal nanti aman ya, ketika TPG cair itu nanti langsung passing kalau sudah punya passing ya. Pak mau tanya jeneng MI, MTS, MA untuk PBG nanti modulnya sama atau ada perbedaan? Ini nanti kami akan terangkan ya, kami akan terangkan di berikutnya. Kawan-kawan yang tidak lolos apakah akan dipanggil ke PPG? Biasanya seperti itu. Jadi misalkan di batch 1 ini nanti tidak lulus, itu nanti akan diikutkan biasanya di batch 3. Karena waktunya di batch 2 nanti mepet, ya mungkin ada di batch 3. Kalau misalkan waktunya tidak mepet, nanti retakernya ada di batch 2. Jadi teman-teman yang tidak lulus itu nanti namanya retaker. Nah, seperti itu. Oke, cukup 20-10. Ini akan saya lanjutkan. Nanti bisa di list Mbak Raras untuk pertanyaannya. Jadi tahapan proses PPG Dalajab 2025 yang pertama adalah pra PPG, kemudian proses PPG dan ujian UKM PPG.
pra PPG sudah teman-teman nikmati sekarang ya sampai tanggal 7 nanti, yaitu mulai dari pengajuan fakta integritas yang kemarin ada simpang siur, ada perbedaan itu tidak masalah karena memang tidak ada informasi secara detail dari pusat. Jadi fakta ini ada yang dari emis, ada yang dari surat edaran, ternyata ada yang di akhir-akhir setelah teman-teman mengajukan itu harus digabung menjadi dua. Tapi jangan khawatir nanti misalkan itu perlu diulang, ya untuk dua fakta disiapkan saja mulai sekarang. Jadi nanti ketika ada perval ulang silakan segera diproses. Dan surat kesehatan mungkin ada beberapa teman yang masih masih memperjuangkan itu, ya mudah-mudahan tanggal 1 sampai 7 ini masih 2 hari nanti lancar semuanya. Kemudian menunggu LPTK resmi. Jadi tanggal nanti setelah ini ada tanggal-tanggalnya. Jadi di pra PPG ini ada pengajuan fakta dan suket, menunggu LPTK resmi dan penyiapan dokumen untuk LPTK. Ini nanti juga kami jelaskan di slide berikutnya. Kemudian nanti untuk proses PPG ada modul LMS plus tugas, ada tryout LMS, ada membuat RPP dan video pembelajaran. Nanti juga akan kami jelaskan di berikutnya. Kemudian ujian UKM PPG mulai dari UP dan uji kinerja nanti detailnya ada di slide akhir. Yuk, next. Oke, ini tanggal-tanggal penting di pra PPG Kemenak Mapel Umum. Jadi kami bedakan setelah ini nanti ada Mapel PAI. Untuk di mute, Mbak. Ini karena ada suara-suara. Untuk tanggal 1 sampai 2 kemarin sudah teman-teman lalui, yaitu panggilan resmi via emis karena Simpatika sudah migrasi ke emis. Kemudian di tanggal 1 sampai 7 Februari ini teman-teman mengupload berkas dokumen yaitu fakta integritas dan surat kesehatan. Tadi sudah saya jelaskan fakta integritas seperti apa. Terus kemudian nanti tanggal 1 sampai 10 ya ini sudah mulai dari pusat, ini sudah mulai yaitu menverifikasi dan menvalidasi dokumen fakta dan surat kesehatan oleh kota, kabupaten, dan provinsi. Jadi ini kalau sudah teman-teman ajukan, ya sabar menunggu karena tim pusat itu baru menverifikasi. Karena sudah ada tanggalnya, misalkan nanti di tanggal 11 kok belum ada, itu nanti bisa ditanyakan. Nah kalau misalkan masih dalam tahapan tanggal ini, ya jangan ditanyakan dulu. Ikuti prosesnya, menunggu, sabar. Tanggal 11 sampai 16 Februari nanti pengolahan data hasil verifikasi dan plotting calon peserta ke LPTK. Jadi teman-teman ini masih tahapan seleksi, ya seleksi dokumen. Jadi nanti masih menunggu karena nanti ada banyak LPTK. Jadi jangan khawatir misalkan nanti teman-teman dapat LPTK jauh, tidak masalah karena memang full online, daring. Jika nanti ketika wisuda itu pun juga ada yang daring. Ya, jadi jangan khawatir misalkan kalau misalkan punya rezeki ingin datang ke sana ya bisa ke sana. Fakta dan suket baru sampai provinsi, Sir. Ini keterangannya memang dari kabupaten nanti terus kemudian nanti diverifikasi di provinsi. Jadi tidak hanya satu tingkatan, tetapi nanti ada tingkatan yang lain. Seperti itu tanggal 17 berdoa saja teman-teman. Ya, ini tanggal yang menentukan yaitu pengumuman hasil seleksi dan mendapatkan LPTK. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan LPTK nanti ada informasi karena gini, di LPTK itu nanti kadang persyaratan dokumen itu ada yang berbeda. Nah, kenapa kemarin kami sarankan jangan membuat dulu, ya, ikuti prosesnya dulu sampai pemanggilan peserta resmi dari LPTK. Jadi kadang LPTK itu tidak membuat itu SKCK, tidak membuat NAPSA. Ya ini di keterangan yang dari pusat sementara NAPSA sama SKCK tidak ada, tetapi nanti kita masih menunggu dari LPTK. Kadang LPTK itu meminta. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti tanggal 17 sampai 28 Februari adalah waktu untuk lapor diri, yaitu pengalaman kami, ya pengalaman saya dulu itu melalui online dan offline. Online berkas-berkas saya upload, kemudian offline berkas-berkas kami print, terus kemudian kami kirimkan ke LPTK masing-masing. Ini masih menunggu. Ya, apakah keduanya, apakah nanti secara online saja. Untuk Dignas kemarin hanya online, tetapi untuk yang Kemenak ini
biasanya itu online dan offline. Jadi dipersiapkan, ditata yang rapi, ya, dokumen-dokumennya nanti, ketika nanti setelah upload melalui online, silakan teman-teman mengirim melalui offline. Jika memang LPTK itu menginstruksikan untuk mengirim dokumen secara offline. Oke, next. Next. Untuk pra PPG Kemenak Mapel PAI. Ya, untuk Mapel PAI ini ada sedikit perbedaan, yaitu panggilan resminya via Siaga Pendis, terus kemudian untuk upload berkas dokumen di tanggal 1 sampai 7 ini ada tambahan satu, yaitu surat izin kepala sekolah. Untuk teman-teman yang mapel umum, yang melalui M1 tidak ada surat izin kepala sekolah. Yang lainnya sama. Silakan next. Lapor diri ke LPTK. Nah, ini silakan dipersiapkan mulai sekarang, yaitu yang pertama, ijazah asli beserta transkrip nilai. Jadi tidak perlu legalisir, Bapak Ibu. Jadi cukup ijazah asli di-scan. Kami sarankan menggunakan aplikasi Vivlet, itu bagus daripada Cam Scanner. Nanti silakan dicoba. Karena mulai dari tahun 2022 itu 22 saya sudah menggunakan Vivlet. Bagus scanannya, kemudian hasilnya juga rapi. Nanti bisa dicoba. Ya, namanya Vivlet, ada di Play Store. Ini bukan promosi, tetapi ini adalah informasi yang penting. Oke, nanti untuk PPT-nya akan kami share, Bapak. Jadi jangan khawatir. Kemudian KTP, yang belum punya KTP, misalkan KTP-nya hilang, diurusi sekarang. Terus kemudian nanti foto terbaru 3x4 atau 4x6. Persiapkan yang 4x6 saja, karena yang biasanya digunakan adalah 4x6. Background merah. Laki-laki menggunakan jas dan dasi warna hitam, perempuan menyesuaikan. Biasanya nanti ini juga berdasarkan LPTK. Jadi menunggu dari LPTK. Ya, permintaannya seperti apa itu nanti ada juknis detailnya. Kemudian dokumen RPL tergantung LPTK, jadi masih menunggu. Untuk RPL ini nanti masih menunggu dari LPTK. Karena gini, oke, next. Next untuk RPL-nya setelah ini. Next. Tidak ini. Sebelumnya, Mbak. Ini Pak sebelumnya. Ada dokumen RPL, Mbak. Tidak ada. Coba Setelah next. itu ini Pak. Ini. Coba next. Oh, tidak ada ya. Next lagi, next lagi. Next lagi. Ini hilang satu berarti. Next lagi. Oh, enggak ini. Oke, kembali ke lapor diri. Kembali ke lapor diri. Oke. Saya kirim ya, Mbak. Bentar. Saya kirim nanti di-share di apa itu, di share seperti ini. Ini dalam bentuk picture. Tadi sebenarnya sudah saya siapkan. Tiba-tiba enggak ada. Bentar. Sudah saya kirim di WA Mbak Raras. Silakan di-share di sini. Ini di close dulu, enggak apa-apa, nanti di apa Oke. itu di-share. Ya. Sebentar Mohon maaf Bapak Ibu. teman-teman. Sambil menunggu, monggo 1-2 pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya, silakan. Sambil menunggu admin kita. Tidak ada? Ini di unmute ya, di mute ya. Oh, ini sudah. Ya, karena ini nanti waktunya sangat cepat, masih banyak. Oke. Di sini ada dokumen RPL. Jadi teman-teman jangan panik dulu karena pengalaman kami itu tidak apa ya, tidak mengirimkan perangkat pembelajaran sampai 12 semester itu tidak ada sama sekali. Ya makanya masih menunggu di apa ya, itu menunggu dari LPTK. Jadi SK mengajar sebagai guru maksimal 6 tahun ini juga dulu tidak pernah. Kami hanya mengirimkan dua SK
GTT dan SK GTY. Nah, itu nanti masih menunggu, tetapi tidak ada salahnya mempersiapkan juga tidak apa-apa. Karena waktunya nanti kan agak panjang, jadi agak tenang. Ya, jadi tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru. Terus kemudian dokumen perangkat pembelajaran ini nanti dipersiapkan saja. Jadi nanti kami masih apa itu mendiskusikan apakah nanti perlu diadakan webinar persiapan ini atau enggak. Nanti kami diskusi sama tim. Kalau misalkan perlu, ya mungkin di tanggal 16 atau 17 Februari nanti kami akan mengadakan webinar lagi untuk persiapan RPL. Nah, khusus untuk persiapan RPL. Kemudian yang nomor 3C, poin C, dokumen pengembangan kompetensi profesional, sertifikat. Dokumen ini ya yang C ini sebenarnya adalah untuk UKIN ya, karena untuk uji kinerja di PPG Kemenak ini masih sama dengan format yang dulu yang pernah kami alami ya, pernah saya alami, itu mengumpulkan sertifikat ya minimal 30 JP, itu nanti ada nilainya ya, termasuk ini nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat webinar, itu nanti kami akan buat 32 JP, jadi nanti bernilai bisa digunakan untuk UKIN. Nah, seperti itu. Jadi ini masih menunggu ya. Jadi misalkan teman-teman yang punya sertifikat minimal 30 JP itu dikumpulkan mulai sekarang. Ya, di sini tidak ada informasi 3 tahun terakhir, biasanya 3 tahun terakhir disiapkan saja. Ya, atau misalkan piagam atau surat keterangan mengikuti kegiatan ilmiah, MGMP dan lain sebagainya itu bisa. Kalau cuma punya sertifikat aja gimana misal? Kalau nggak punya MGMP, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu sudah, itu kan sertifikat atau piagam atau surat keterangan. Jadi dikumpulkan saja. Paling nggak punya 5 lah. Minimal 5 itu nanti sudah bisa. Nanti untuk UKIN kami juga apa itu ada paket ya, paket UKIN, termasuk nanti kami juga menyediakan sertifikat-sertifikat yang akan kami buatkan. Jadi Berarti mulai beruntung yang 2023 bikin pintar, Pak. dari pintar, pintar boleh enggak apa-apa. Pintar boleh. Karena pintar itu sebentar. Nih, di unmute, di mute. Untuk pintar, karena saya sertifikat pintar itu saya punya 6 kalau enggak salah. Itu 432 JP, yang lainnya 20. Ya kalau bisa yang 30. Ya 30 atau 32 JP. Bisa enggak apa-apa. Terus kemudian dokumen pengelolaan atau misalnya pembelajaran dipenuhi dengan surat keterangan dari kepala sekolah tentang keaktifan guru. Ini nanti bisa dibuat lah, dibuat dari sekolah masing-masing. Jadi poin D ini sangat mudah. Ini nanti bisa dibuatkan oleh apa itu sekolah masing-masing. Ya, artinya kalau ada hal seperti ini, insya Allah kepala madrasah di tempat teman-teman atau kepala sekolah di tempat teman-teman itu nanti insya Allah akan mudah untuk bekerja sama. Ya, maturnya yang baik-baik ya, untuk kebutuhan ini Bapak, untuk kebutuhan ini Ibu, insya Allah nanti akan dipermudah. Terus kemudian dokumen inovasi pembelajaran ini juga poin C dan D dan E ini adalah poin bikin nantinya. Jadi ini teman-teman masih menunggu aja, menunggu saja dari LPTK apakah itu nanti benar-benar akan di apa ya, di upload ketika mulai tanggal 17 sampai 28 Februari, apakah nanti itu akan digunakan di UKIN. Jadi biasanya untuk poin C dan E ini untuk UKIN, uji kinerja. Nah, seperti itu. Dokumen inovasi pembelajaran itu nanti adalah contohnya LKS. Ya, LKS buatan teman-teman sendiri, bukan LKS yang dibeli dari PT yang lain, terus kemudian diklaim menjadi miliknya, itu enggak. Ya, itu nanti akan ketahuan. Jadi inovasi pembelajaran itu bisa berupa modul pembelajaran, terus kemudian kemudian apa itu LKS, kemudian video pembelajaran. Biasanya video pembelajaran dalam bentuk YouTube. Kalau dulu UKIN itu ada minimal syaratnya, minimal itu 15 menit video pembelajarannya. Terus kemudian nanti mungkin ada alat peraga. Kalau di Mapel IPA, di fisika, kimia maupun biologi itu nanti bisa digunakan. Nah, seperti itu. Itu untuk inovasi pembelajaran. Masih menunggu dari LPTK. Ya, masih menunggu dari LPTK. Misalkan nanti kok benar-benar ada, kami akan mengadakan webinar khusus untuk itu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Oke, next.
Untuk pertanyaan nanti aja dulu. Kembali ke tadi Mbak, apa itu di PPT aja. Untuk sertifikat memang tidak ada tidak ada instruksi berapa JP, tetapi pengalaman kami untuk UKIN itu minimal 30 JP. Kalau misalkan ini tidak ada instruksi resminya, ya sertifikat apapun nanti diikutkan tidak apa-apa. Nah gitu. Oke, next. Ini tadi sudah. Oke, sekarang langsung ke proses PPG LMS. Ini pengalaman di Diknas, teman-teman. Jadi ini sebagai pembanding ya, ini sebagai pembanding proses PPG LMS Diknas dan proses PPG LMS Kemenak. Jadi eh, untuk sementara ini kita semuanya, termasuk teman-teman, masih menunggu LMS-nya nanti berbentuk seperti apa. Untuk LMS Diknas ini hanya untuk gambaran, biar nanti teman-teman itu ada gambaran, yaitu ada mempelajari 3 modul. Di Kemenak itu sudah ada modul pedagogik, modul profesional, kemudian perangkat pembelajaran, dan apa nanti ada di slide berikutnya. Tetapi untuk yang Diknas kemarin ada 3 juga, yaitu PPA, kemudian PSE, dan PPA. Ya, nah ini. Jadi untuk proses PPG LMS itu nanti wajib ya 100% harus selesai. Ya, karena apa? Sebagai syarat pendaftaran ujian UKPPG. Kalau nanti misalkan tidak 100% nanti tidak akan bisa. Nah, di dalam ABK PPAPSE ini masing-masing ada aksi nyata. Ini untuk yang Diknas kemarin ya, ada aksi nyatanya. Ini membuat terus kemudian ada soal-soal yang harus dikerjakan di sana. Kemudian membuat jurnal. Di setiap PPABK 1 ini nanti ada soal 5, PPABK ada soal 2, ada 5, PPABK 3 itu ada soal 5, kemudian refleksi nanti juga harus membuat dan lain sebagainya. Jadi dalam proses LMS itu, teman-teman Diknas kemarin itu ada banyak prosesnya, ada modul yang harus dibaca, ada video yang harus dilihat, terus kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Tugas yang harus dikerjakan itu langsung di LMS, terus kemudian ada yang upload ada upload dokumen, dibuat PDF seperti itu. Jadi biar teman-teman nanti persiapan ya. Jadi persiapan. Ketika nanti ada katakanlah modul pedagogik itu nanti pasti ada materinya. Silakan dibaca. Silakan dibaca. Misalkan ada videonya silakan dilihat. Ya, silakan dilihat seperti itu. Jadi ini proses PPG LMS Diknas. Next. Jadi isinya seperti itu. Ya, ada jurnalnya, membuat aksi nyata, kemudian ada soal-soal yang harus dikerjakan dan lain sebagainya. Next. Nah, ini untuk proses PPG LMS Kemenak. Jadi kita semuanya masih menantikan, ya masih menunggu bentuk LMS-nya seperti apa, itu satu. Kemudian konten di dalam LMS-nya seperti apa, kita masih menunggu semuanya. Yaitu ada model profesional, pasti nanti ada tugas-tugas yang wajib diselesaikan. Kemudian ada modul pedagogik juga sama harus diselesaikan semuanya. Modul pengembangan pembelajaran juga harus diselesaikan. Kemudian nanti juga ada deadline waktu pengerjaan tugas modul. Ini bisa dilihat di ppg.kemenak.go.id. Itu nanti ada deadline-nya. Jadi masing-masing modul ini nanti ada waktu 10 hari untuk mengerjakan. Jadi total ada 3 modul, berarti 10 kali 3, 1 bulan 30 hari. Itu nanti harus selesai. Terus kemudian nanti di LMS itu nanti juga ada tryout. Ya, tryout ini nanti juga berdasarkan materi-materi yang teman-teman baca melalui modul tersebut. Jadi nanti jangan khawatir di OMA PG nanti akan juga membahas tryout LMS. Jadi tryout LMS ini nanti akan kami bantu untuk pembahasan, ya pembahasan di tryout LMS. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti juga ada unggah video pembelajaran. Yang namanya video pembelajaran itu ya berarti ada RPP yang akan dibuat. Nah, ini juga proses di LMS. Terus kemudian nanti harus selesai 100% sebagai syarat pendaftaran ujian UKPPPG. Nah, seperti itu. Next.
Silakan teman-teman membuat pertanyaan ya. Jadi nanti ketika saya sudah selesai semuanya, nanti tinggal tek 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 seperti itu. Rangkuman, nah ini sudah ada di apa itu di Instagram GTK Kemenak ya GTK Kemenak maupun di Pendis atau Siaga Pendis di IG-nya ini kemarin juga kami punya di YouTube kami. Silakan nanti dilihat lagi. Apa saja tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan, yaitu mulai seleksi administrasi, terus kemudian proses LMS, termasuk ada tryout di dalamnya, terus kemudian ada UKM PPG, yaitu terdiri dari ujian pengetahuan dan uji kinerja. Next, ini rangkuman juga. Jadi, bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan melalui LMS? Di situ sudah jelas sekali, yaitu mengerjakan pretest modul, mempelajari materi yang disajikan dalam modul secara mandiri dan terstruktur. Jadi nanti bentuknya adalah bentuk PDF bukan bukan PDF, bentuk ada di LMS nanti bisa diklik ya, diklik bisa dibaca di sana. Terus kemudian nanti membuat ringkasan materi pada modul pedagogi profesional. Ini seperti membuat aksi nyata atau jurnal yang ada di Diknas, jadi hampir sama. Terus mengerjakan tes formatif atau tugas struktur, pasti nanti setiap tahapan tertentu pasti nanti mengerjakan tugas. Terus kemudian ada tugas mengerjakan tes akhir modul. Next. Yang B, pengembangan perangkat pembelajaran. Kegiatan pengembangan pembelajaran dilaksanakan dalam rangka untuk menghasilkan produk sebagai berikut. Pertama, perangkat pembelajaran yang meliputi analisis CP. Jadi nanti teman-teman membuat RPP ini atau modul ajar di kurikulum Merdeka. Penyusunan TP dan ATP, penyusunan materi ajar, penyusunan LKPD dan alat peraga, media pembelajaran, penyusunan ini ada semuanya ada di RPP ya atau modul ajar. Kemudian otomatis sudah saya sampaikan tadi membuat RPP dan video pembelajaran. Di sini jelas rekaman video pembelajaran dari salah satu pertemuan dengan berdurasi 7 sampai 10 menit. Jangan khawatir teman-teman, kami nanti menyediakan paket terima beres di LMS. Jadi misalkan di sini nanti kami buatkan RPP-nya, terus kemudian teman-teman akan melakukan video pembelajaran, terus kemudian video pembelajaran dikirim ke kami akan membantu untuk membuat editingnya. Nah, seperti itu. Next. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jadwal melalui LMS? Ini yang ketiga, induksi dan tryout. Pasti nanti ada tryout. Nah, tryout ini nanti pengalaman di tingkat Diknas kemarin itu 20% ada yang sama, 50% mirip. Ya, 50% mirip, 20% ada yang sama, yang lain pengembangan. Nah, jadi tryout ini nanti juga sangat penting dan di kami nanti akan ada pembahasan tryout LMS tersebut. Nah, seperti itu. Ini pasti untuk tryoutnya itu sudah apa ya, sudah disesuaikan dengan kisi-kisi. Jadi teman-teman nanti ketika mau ujian itu nanti ada kisi-kisi dari pusat. Jadi jangan khawatir. Next. Ujian OKPPG Diknas. Ini pengalaman jadi kami apa ya? Kami bandingkan lah ya, kami compare. Ujian OKPPG Diknas itu ada UP dan juga UKIN. UP-nya materinya SJT, Situational Judgment Test, dan kedua materi PCK, Pedagogical Content Knowledge. Ini berbeda dengan yang ada di Kemenak. Tetapi teman-teman atau kita semuanya belum menerima juknis secara resmi dari pusat. Tapi misalkan nanti ada juknis baru ya atau juknis ketika sudah keluar kok menyatakan materi ini, kami siap memberikan materi tambahan yang ikut di bimbingan kami sudah sangat-sangat apa ya, sangat-sangat terbiasa dengan soal-soal SJT dan PCK, jadi jangan khawatir. Jadi nanti kami tetap melakukan bimbingan pedagog dan profesional dulu. Kok misalkan nanti ada perubahan materi UP, SJT dan PCK, kami siap memberikan tambahan. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Jadi ini hanya untuk persiapan saja, ya menjagani tiba-tiba nanti karena ini terjadi di tahun
2023 dulu, ketika ada peralihan dari 120 soal itu menjadi 60 soal. Ya, di antaranya ada materi SJT ini. Jadi teman-teman sudah melakukan bimbingan, sudah selesai, tiba-tiba ada juknis baru, kami tetap bertanggung jawab untuk memberikan tambahan. Ya, jadi jangan khawatir. Untuk uji kinerja, ya uji kinerja di tingkat Diknas kemarin dipermudah, yaitu hanya membuat RPP dan melakukan video pembelajaran. Mereka mengirimkan RPP dan video editingnya 30 menit. Jadi nanti, tapi untuk yang Kemenak ini akan berbeda. Next. UKM PPG Kemenak. Nah, di sini jelas sekali ini dari apa itu dari pusat uji kinerja atau disebut dengan UKIN dilakukan dalam bentuk ujian praktik pembelajaran dan uji portofolio. Jadi untuk UKIN nanti ada dua teman-teman. Yang pertama adalah ujian praktik pembelajaran. Itu pasti nanti juga ada RPP dan video pembelajaran yang akan diunggah, akan diedit. Terus kemudian ada portofolio. Nah, portofolio ini yang harus disiapkan. Portofolio itu apa saja? Yaitu ada pengembangan diri, penelitian. Penelitian ini ya dalam bentuk PTK. PTK atau jurnal. Ya, jurnal yang apa ya, yang diunggah di media massa atau yang lain. Nah, itu nanti ada nilainya. Kita masih menunggu juknis resmi. Refleksi diri, pencarian informasi ini adalah contohnya sertifikat-sertifikat dan karya inovasi. Ada LKS, ada video pembelajaran YouTube, kemudian ada alat peraga. Dan karya inovasi sudah ya. Uji kinerja dilakukan setelah mahasiswa PPK menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Jadi nanti misalkan LMS selesai, baru ke proses uji kinerja dan UP. Next, ini penentu kelulusan. Ya, jadi jangan sampai gagal di UKM PPG, baik UP maupun UKIN. Nah, ini UP-nya, yaitu uji tulis berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran program PPG. Jadi teman-teman, untuk proses LMS itu juga sangat penting. Karena apa? Itu nanti sebagai syarat untuk mendaftar ujian UKM PPG. Tetapi tidak menentukan. Tetapi penting. Karena apa? Ketika tidak selesai 100%, nanti teman-teman tidak bisa mengerti ujian UKM PPG. Nah, jadi gitu. Jadi semuanya sebenarnya penting. Tetapi yang paling penting adalah di UP dan UKIN. Jangan sampai gagal. Ada yang gagal di UP saja, ada yang gagal di UKIN, ada yang keduanya. Ini nanti teman-teman membayar lagi. Karena apa? Ketika teman-teman gagal itu nanti posisinya menjadi retaker. Nah, retaker ini harus mengulang. Ya, mengulang di ujiannya saja. Tetapi untuk yang prosesnya tidak mengulang. Hanya di ujian UP maupun UKIN. Ya mudah-mudahan bersama Oma PPG yang ikut bersama kami nanti langsung lulus. Alhamdulillah kemarin 100% lulus. Amin. Allahumma amin. Next. Ujian UKM PPG Kemenak, yaitu materi UP-nya pedagogik semua mapel. Jadi nanti kami, nah ini saya jelaskan dulu ya. Jadi materi pedagogik itu berlaku untuk semua mapel, sama. Kemudian materi profesional itu mapel tertentu. Jadi kalau bahasa Inggris nanti juga berbahasa Inggris. Jadi tidak ada soal materi profesional itu berbahasa Indonesia, tidak. Kalau pedagogik akan berbahasa Indonesia. Kemudian untuk uji kinerja, yaitu ujian praktik pembelajaran, sudah saya jelaskan tadi, dan uji portofolio. Setelah ini nanti ada